Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firza Ashrafo, NIM 1803040048. Saya dari kelas pemrograman berbasis framework kelas A1. Jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik aplikasi, yang dimana topik aplikasi ini sebagai syarat untuk memenuhi ujian framework ini. Judul dari topik aplikasi yang akan saya jelaskan adalah konsep model, view, atau controller, atau yang bisa disebut dengan MVC. Baik, langsung saja saya buka PowerPoint. Dimulai dari pengertian MVC sendiri ya. MVC ini merupakan singkatan dari Model View Controller, yang dimana adalah suatu konsep yang cukup populer dalam membangun aplikasi web. Berawal pada bahasa pemrograman Smalltalk. MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Di sini kita bisa melihat ada 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC ini. MVC ini kemudian menjadi pattern dalam suatu aplikasi, di mana MVC pattern ini adalah bisa kita katakan sebagai jalan agar bisa terprosesnya aplikasi tersebut. Jadi yang pertama ada view. View ini merupakan bagian yang menangani presentation logic. Maksudnya presentation logic ini, jadi di suatu aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, diatur oleh controller itu sendiri. View ini berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Nanti kita akan melihat bagaimana view itu. Yang kedua adalah model. Jenis komponen ini biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data, seperti insert, update, delete, search. Dan model ini juga menangani validasi dari bagian controller. Model yang berhubungan langsung dengan database ini biasanya umumnya dipakai pada orang-orang IT yang memang bidangnya dalam database, dan biasanya database yang mereka gunakan itu aplikasinya bernama Navigate Premium 12 biasanya umumnya. Tapi model ini juga tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view biasanya, walaupun bisa, cuma agak susah ini codingannya. Lalu yang ketiga adalah controller. Controller ini merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Dengan menggunakan prinsip MVC ini, jadi suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan developernya itu sendiri. Nah, MVC ini juga diciptakan oleh programmernya. Programmer ini yang menangani bagian model dan controller agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu di pengembangan sistem MVC ini ada juga desainer. Desainer inilah yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur MVC
dapat meningkatkan maintainability dan organisasi kode. Walaupun demikian, dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan desainer dalam menangani variabel-variabel yang akan ditampilkan. Bisa juga programmer tersendiri, desainer tersendiri, masing-masing orangnya. Atau bisa juga programmer itu juga sebagai desainernya juga. Dia yang menjalankan, dia yang mendesain view, dia juga yang menjadi controller dan dan programmer ini juga bisa juga uh, mendesain suatu aplikasinya menggunakan kode. Biasanya programmer ini menggunakan apa istilahnya ya, aplikasi yang bisa untuk menjalankan dan membuat suatu PHP, HTML, JavaScript, AngularJS, bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Kalau di sini saya biasanya menggunakan Sublime 3 Text. Ya, lanjut. Nah, jadi konsep MVC. Konsep MVC-nya adalah konsep pemisahan antara logik dengan tampilan dan database. Manfaat konsep ini adalah membuat coding logik lebih simple karena sudah dipisah dengan kode untuk tampilan dan membuat programmer dapat bekerja secara terpisah dengan desainer. Programmer mengerjakan logik, sedangkan desainer berkutat dengan desain dan tampilan. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa bisa saja programmer itu sebagai mendesain, sebagai pendesain juga, sebagai pendesain view-nya mau yang seperti apa, disesuaikan dengan kenyamanan pengguna user. Ya, lanjut. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa programmer mengerjakan logik, sedangkan desainer berkutat dengan desain dan tampilan. Bisa juga programmer itu yang menjadi desainer ya, sekaligus. Nah, beberapa di sini adalah struktur konsep MVC-nya. Jadi yang pertama ada model. Model ini merupakan kode struktur data yang berfungsi di dalam pengolahan database. Nanti saya akan menunjukkan sedikit kode-kodenya. Script ini yang ada di SQL. View ini yang merupakan kode untuk menampilkan tampilan. Nah, biasanya view ini bisa berupa HTML, bisa berupa HTML juga, bisa berupa PHP, bisa juga form seperti itu. Header, footer, bootstrap juga termasuk bootstrap, CSS itu view semua, cuma menggunakan bahasa pemrograman yang masing-masing berbeda. Ada juga yang sama. Lalu controller ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah merupakan kode untuk logic, yang dimana logic ini diciptakan oleh seorang programmer itu. Programmer menjalankan dan mendesain kode-kode untuk controller ini. Kode ini untuk logika, algoritma, dan sebagai penghubung antara model, view, dan sumber lain yang diperlukan untuk mengolah HTTP request dan generate web page. Pada modul yang diberikan oleh dosen, beberapa konsep sudah dijelaskan melalui perantara code igniter.
CodeIgniter ini menerapkan pola MVC yang fleksibel karena model dapat tidak digunakan. Anda dapat hanya menggunakan controller dan view saja dalam menggunakan CI tanpa model. Jika Anda tidak memerlukan pemisahan di dalam struktur data dan database atau menganggap penggunaan model hanya menambah kompleks aplikasi dengan keuntungan yang kurang sebanding, ya, maka tidak diharuskan atau tidak dapat menggunakan model. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana proses seperti controller, view, walaupun singkat karena ini masih merupakan project. Nah, seperti ini. Maaf ini sebenarnya controller ini juga ada kaitan erat ya sama ada kaitan erat dengan mata kuliah perancangan aplikasi basis data atau yang bisa pengembangan aplikasi basis data. Dosen saya itu Pak Dimara. Jadi kemarin Pak Dimara juga sempat menjelaskan sedikit secara detail dan sempat mempraktikkan secara singkat bagaimana controller, view, model itu bekerja, walaupun hasilnya tidak sempurna yang ada di web luar sana. Jadi ini adalah controller. Nah, controller ini tersambung kepada sebuah HTM LAT4. Jadi controller pada saat membuat HTM ini, controllernya dijadikan script. Kenapa dijadikan script? Karena controllersnya ini berada di dalam folder sampai p htdocs. Nah, ini dia. Karena kita mengambil contoh kecil dari mata kuliah PABD, karena sama saya mengambil contoh dari sini. Nah, ini adalah controllernya. Controllernya ini sudah diubah menjadi JavaScript agar bisa diproses melalui HTM. JavaScript ini berada di dalam sebuah folder yang terpisah. Folder controllers ini ada di dalam folder app. Saya memisah-misahkan agar tidak tercampur-campur karena saya biasanya bingung jika tercampur-campur. Ini adalah modelnya, sama masih berupa JavaScript juga, walaupun belum sempurna ya, sama. Ini juga sama, ini controller juga, tapi controller ini sebelum dijadikan script seperti ini ya, karena coding ini disimpan di file baru dan dinamain dengan JavaScript di belakangnya, maka controller nama JS ini berubah menjadi script ini yang kita masukkan di dalam lat4 HTM ini. Nah, sekarang kita akan mencoba cara kerjanya, cara simple. Ini masih berupa prototype ya, sangat simpel sekali soalnya
Ini sebagai contoh tugas kemarin. Ya, lengkap ya. Nah, controller ini seperti tadi dijelaskan bahwa folder controller ini berisi file-file controller dari aplikasi yang dibangun. Semuanya disimpan di sini. Tapi untuk sekarang hanya ada satu. Controller ini juga berkaitan erat dengan istilah yang dinamakan AngularJS, Angular JavaScript, tersambung langsung. Nah, ini bilang ini sebagai value dari nama ya, value dari ini, value dari ng model ini adalah Angularnya, Angular JavaScript, Angular min.js ini ada di dalam sini. Angular. Nah, ini file JavaScript Angularnya agar dapat berjalan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini masih prototype dan masih sangat-sangat simple, jadi ini masih dipelajari secara simple. My controller ini namanya ya, kita masukkan di dalam ng controller. Ng ini juga yang menggunakan controllernya. Contoh lainnya adalah selain ini ada juga project jadi-jadian saya yang kemarin masih berupa prototype. Sekarang juga masih berupa prototype, dan ini ada hubungannya dengan view, ada hubungannya dengan controller juga. Bisa kita lihat ya, ini seperti yang ada di yang lab 3 HTM ini. Sama, menangkap. Controller ini yang memproses semuanya. Model itu adalah datanya. Login dan password ini berasal dari database Netiquette. Kita buka sebentar sebagai contoh. Oh iya, sebagai catatan dalam menjalankan prototype controller ini, controller, view, dan segala macam yang berkaitan dengan MVC ini, kita menggunakan SAMPP ya. SAMPP ini yang menjembatani agar dapat terkoneksi dengan PHP, dengan HTML yang kita buat di
aplikasi Sublime ini, Sublime yang aplikasi yang gimana kita mendesain sebuah HTML, PHP, dan segala macamnya bisa juga di sini. Ya, jadi saya menggunakan Navigate untuk menghubungkan database-nya, walaupun masih belum sempurna karena ini ada kaitannya dengan MVC juga, maka saya pikir ini cocok untuk terangkan sesimpel mungkin. Sambil kita menunggu, kita bisa saja langsung mencoba ya. Jadi bagian login dari username ini terhubung pemrosesannya dengan controller dari tampilan ini view-nya, dan kemudian data model ini yang ada di Navigate ini sedang kita buka. Pada saat login, ketika kita memencet tombol login, maka akan masuk ke sebuah halaman. Nah, ini halamannya. Semua yang ada di sini ada kaitannya dengan controller, ada kaitannya dengan data juga, ada kaitannya dengan tampilan ini view-nya ini ya seperti ini view-nya. Saya mengambil konsep dari Bootstrap template-nya seperti yang ada dijelaskan di PowerPoint presentasi tadi. View ini merupakan kode untuk menampilkan tampilan program. Tampilan dapat berupa web, header, footer, dan apa saja yang berjenis tampilan. Jadi hasil dari view codingnya itu adalah ini semua. Ini adalah hasil view semua. Walaupun ini masih berupa prototype. Ini footer, header, ya header. Ini isinya dari gambar ini sampai sini. Logout. Kita logout dulu sebentar. Bukan Navigate. Diaktifkan dulu. Ini sebagai Navigate ini sebagai database ya, model. Termasuk model dalam konsep MVC. Nah, ini data model database ya. Oke, jadi ada username dan password ya. Username, password.
username tadi yang ada di dalam sini, yang ada di dalam database ini. Username-nya adalah Gilang Firza. Passwordnya adalah, ini sebenarnya adalah kode enkripsi MD5 di enkripsi. Jadi ini sebenarnya password ini adalah tulisannya Neverland. Tulisan Neverland di enkripsi ya menjadi seperti ini. Ketika enkripsi code-nya di run, maka akan mengeluarkan enkripsi dari tulisan Neverland. Jadi kode enkripsi itu kita masukkan di dalam database-nya. Kode enkripsi dari Neverland adalah angka dan huruf ini. Enkripsinya lalu kita masukkan ke database, sehingga ketika kita mengetik password di sini Neverland, maka bisa login seperti tadi. Berikut saya akan melihatkan contoh dari header dan footer ya. Header dan footer ini termasuk dalam konsep MVC view. Kita ambil contoh saja footer dan header. Nah, ini header dan footer. Jadi header ini bagian atasnya, bagian kepala dari HTML, bagian dari view-nya, bagian kepalanya, hanya kepalanya saja, bukan bersama body, bukan bersama footer, tidak. Jadi ini hanya bagian head, ya, termasuk MVC, konsep MVC, tampilan view, seperti yang dijelaskan di PowerPoint dan sumber-sumber yang terkait, kode untuk menampilkan tampilan program. Seperti inilah salah satu contohnya view, ya, header untuk header. Tapi kalau di sini nah, header ini hanya bagian ini di atas, bagian sampai sini, ini header. Ya, sedangkan footer ini adalah bagian kakinya, bagian akhir dari HTML, bagian akhirnya dari suatu struktur HTML, bagian kaki, termasuk dalam konsep MVC juga ya, view, tampilan, Twitter, dan apa saja yang berjenis tampilan. Contoh dari view, footer, ini JavaScript ya, JavaScript untuk tampilan juga termasuk view. Di coding dari footer ini menampilkan hasil yang ada di bagian bawah sini. Nah, ini
Mungkin simpel sekali, footer ini cuma warna biru, persegi panjang, dan cuma ada nama. Kenapa ada banyak script di sini? Karena script ini terhubung sama bodinya. Header dan footer ini terhubung sama body. Jadi script ini saya letakkan di footer dan ada juga di header. Tapi header ini bukan sebagai script ya. Scriptnya saya letakkan letakkan di footer. Contohnya tadi controller. Baik, saya rasa presentasi saya untuk menjelaskan topik aplikasi ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika masih banyak ketidaksempurnaan dalam saya menjelaskan dan mempraktekkan topik aplikasi menjelaskan konsep model, view, atau controller ini. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pengertian dan pemaklumannya atas ketidaktahuan saya yang masih banyak ini. Saya berharap kritik dan saran dari saudara-saudari hadirin agar dapat mengembangkan dan memotivasi saya untuk belajar lebih lanjut lagi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.